Pripun kabaripun, saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Identitas mayat pria yang terbakar di Pantai Marina Semarang akhirnya terungkap. Korban adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN di Bapeda, Kota Semarang. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, harga beras di Pasar Gede, Kota Solo mulai naik. Berkah dibalik musibah uang naik haji dimakan rayap, penjaga sekolah dan istrinya di Kota Solo ditawari umroh oleh sejumlah dermawan. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan replika Menara Eiffel setinggi 38 meter di kawasan wisata Danau Rawapening di Kabupaten Semarang. Beruntung tidak ada jatuh korban jiwa. Karena tidak kuat menahan tiupan angin kencang, replika Menara Eiffel setinggi 38 meter ini roboh dan patah. Material menara dari bambu membuatnya cukup ringan sehingga mudah dihempaskan angin kencang. Menara yang patah dan roboh juga menimpa bangunan resto yang berada di bawahnya. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena para pekerja sudah pulang sebelum menara roboh. Menara ini menjadi salah satu ikon objek wisata Radesa di Danau Rawapening, Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. Replika menara dibangun sejak 3 tahun lalu, namun untuk sementara menara ini tidak lagi bisa digunakan sehingga pengelola harus membangun ulang dari awal. Tidak hanya replika Menara Eiffel, sejumlah rumah warga di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang juga rusak diterjang puting beliung. Tercatat ada 7 rumah yang rusak parah. Rata-rata atap rumah terbang terbawa angin kencang. Warga kemudian bergotong royong memperbaiki sejumlah rumah yang rusak dari hasil swadaya. Polda Jawa Tengah akhirnya memastikan jasad pria yang ditemukan tewas terbakar di Pantai Marina Semarang adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapeda, Kota Semarang. Kepastian ini didapat dari hasil tes DNA 3 anak korban di mana semuanya identik dengan korban. Teka-teki identitas jasad pria yang tewas terbakar dengan sepeda motornya di kawasan Pantai Marina Semarang akhirnya terungkap. Korban adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN pada Bapeda, Kota Semarang. Kepastian didapat melalui uji ilmiah dari tes DNA sampel dari kerangka jenazah dengan 3 anaknya. Hasilnya identik 100%. Biologis dan sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil, hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Kemudian sampai saat ini, Polri masih melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi dan alat bukti yang kita temukan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama kasus ini dapat segera diungkap. Dan tentunya kami dari Polda Jateng mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Iwan Budi pada keluarga. Hasil ini sudah diduga sejak awal karena didukung bukti di lokasi berupa name tag atas nama Iwan dan juga sepeda motor yang terbakar berplat merah yang kerap digunakan korban. Iwan diketahui hilang secara misterius sejak 24 Agustus lalu, sehari sebelum dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Pantai Marina Semarang, namun tubuh korban tidak utuh. Sejumlah organ seperti bagian kepala hilang sehingga muncul spekulasi korban dimutilasi.
Namun polisi memastikan korban dibunuh terlebih dahulu oleh pelaku sebelum jasadnya dibakar. Sejauh ini sudah 14 saksi diperiksa, 8 dari pihak keluarga, 3 dari rekan kerja korban, dan 3 saksi di lokasi kejadian. Polisi kini menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan sadis ini. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara tim gabungan melakukan penyisiran dalam skala besar untuk menemukan potongan tubuh Iwan yang hilang. Hasilnya sejumlah potongan tubuh yang sudah menjadi tulang ditemukan, namun bagian kepala korban masih hilang. Tim gabungan polisi, TNI, SAR, dan Satpol PP melakukan penyisiran skala besar di lokasi penemuan jasad di kawasan Pantai Marina untuk mencari potongan tubuh Iwan Budi yang masih hilang. 100 personil dikerahkan. Pencarian juga melibatkan anjing kesayangan milik korban. Pencarian maraton sepanjang hari Rabu akhirnya membuahkan hasil. Sejumlah potongan tubuh korban Iwan ditemukan dalam semak belukar tidak jauh dari lokasi mayat terbakar. Namun kondisi potongan tubuh tinggal tulang belulang. Namun masih ada bagian tubuh korban yang hilang, diantaranya bagian kepala. Hari ini kita melibatkan teman-teman dari Basarnas, dari relawan, dari Satpol PP, kemudian termasuk memanfaatkan anjing atas nama Mochi, anjing kesayangan milik korban atas nama Iwan. Kita berasumsi bahwa ini adalah saudara Iwan Budi P, sehingga langkah-langkah penyelidikan kita arahkan terhadap aktivitas saudara Iwan selama ini. Temuan hari ini apa saja? Temuan hari ini yang cukup signifikan dari TKP olah TKP lanjutan, ditemukan beberapa bagian yang kemarin tidak ditemukan. Misalnya tangan kiri, kemudian lengan kiri, kemudian tungkai yang ada di kiri dan kanan juga ditemukan. Sehingga yang belum ditemukan adalah tangan kanan, kemudian kepala yang bersangkutan. Tim gabungan melanjutkan pencarian bagian tubuh korban yang masih hilang pada hari Kamis. Pencarian juga untuk menemukan bukti jejak pelaku sehingga kasus ini segera diungkap secara tuntas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang anak buah kapal di Pekalongan tiba-tiba hilang saat sedang membersihkan kapal. Tim SAR gabungan menerjunkan penyelam mencari ABK bernama Dian Sarwono asal Kota Pekalongan. Namun kondisi air sungai yang keruh dan hitam menyulitkan pencarian sehingga Rabu petang korban belum ditemukan. Korban hilang saat membersihkan baling-baling kapal Setiabati sebelum berlayar. Diduga karena kondisi baling-baling licin, korban terpeleset sehingga tenggelam. Rekan korban sempat menyelam mencari korban namun tidak ditemukan. Kisah penjaga sekolah yang tabungan hajinya habis yang dimakan rayap ternyata mengundang simpati banyak pihak. Sejak kisahnya jadi sorotan, ia mendapatkan 15 tawaran untuk berangkat umroh. Kisah Pilu Samin, penjaga SDN Loji Wetan, Kota Solo, yang uangnya dimakan rayap, mendapat simpati banyak pihak. Setelah kisahnya menjadi sorotan, Samin mendapat banyak tawaran untuk berangkat umroh. Sedikitnya ada 15 tawaran yang ia terima. Meski sudah mendapat banyak tawaran umroh, ia belum memberi jawaban. Sudah dibantu sama bapak-bapak dari BI semalam sampai jam 10:30 ya mangkat di sini. Ternyata terakhir semalam sudah senilai 20 juta sekian yang bisa diganti sama BI. Yang lainnya karena sudah ajur, sudah umur itu belum bisa. Tawaran haji ya ada, tapi saya belum menung yang banyak umroh. Umroh banyak banget, sekitar ada kurang lebih 15-an biru. Ada umroh saya sama istri saya. Tawaran-tawaran itu banyak juga. Alhamdulillah partisipasinya ke
kebaikan hatinya saudara bapak-bapak semua yang menawari saya umrah sama istri saya. Terus itu rencananya gimana Pak? Masih dipertimbangkan dulu atau gimana? Kalau saya sementara ini masih saya pertimbangkan dulu. Sebelumnya uang puluhan juta yang ia kumpulkan rusak dimakan rayap. Uang itu adalah tabungan selama 2,5 tahun untuk beribadah haji. Ternyata Bank Indonesia Perwakilan Solo memberikan kompensasi penggantian uang yang rusak. Samin pun dapat menyelamatkan uangnya sekitar 20 juta rupiah. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Sebuah cincin akik tersangkut di jari salah seorang lansia di Kabupaten Klaten. Petugas memakai mini grinder untuk memotong cincin tersebut. Dengan sangat hati-hati, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klaten melepaskan cincin akik yang tersangkut di jari. Cincin berbahan monel itu tersangkut di jari seorang warga lanjut usia asal Jogonalan. Pelepasan cincin akik dengan memotong cincin memakai mini grinder. Petugas harus memotong cincin dari kedua sisi supaya lebih mudah untuk melepaskannya. Petugas sengaja menyiramkan air untuk mengurangi hawa panas dari gesekan cincin dan grinder. Terpaksa cincin ini kita potong, ya, potong di bagian dalamnya. Kita potong menjadi dengan dua sisi yang kita potong. Karena kalau satu sisi ini nanti kita buka itu sangat keras, jadi mungkin kita akan kesulitan. Makanya kita potong dua sisi. Setelah itu cincin ini bisa kita tarik ke bawah. Proses pelepasan cincin akik yang tersangkut di jari membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.